saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam sehat, salam semangat, dan salam veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Berjumpa kembali dengan Suara Veritas Sekolah Santa Maria di Jalan Sisingamangaraja 22 Cirebon. Saat saya membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini, saya menjadi teringat saat saya mendapat tugas perutusan studi dari kongregasi, di mana ada seorang dosen yang senang sekali memutarkan lagu rohani yang berjudul Di Tengah Ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Awalnya saya menyanyikan lagu Di Tengah Ombak ini, saya belum bisa menemukan maknanya. Namun dalam perjalanan waktu, ternyata melalui syair lagu Di Tengah Ombak, saya semakin diteguhkan dan dikuatkan bahwa Yesus memperhatikan kehidupan setiap orang dengan penuh kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita bisa menimba pengalaman rohani dari para murid. Belajar pengalaman dari para murid, di mana saat para murid berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Dalam situasi tersebut, Yesus tahu dan perhatian, serta dengan penuh kasih sayang, Yesus segera mendatangi murid-muridnya yang sedang berjuang melawan gelombang. Dalam keadaan seperti ini, merupakan dimensi kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam badai, Tuhan hadir dan memberi ketenangan. Dalam badai, Tuhan hadir dan menyapa serta meneguhkan kita. Inilah menjadi tanda bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menemani
kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Sapaan Tuhan hanya bisa dapat kita dengar dan kita rasakan apabila mata iman kita mampu membedakan mana itu sapaan Tuhan dan mana itu sapaan yang bukan dari Tuhan. Sebagaimana pengalaman para murid ketika melihat orang yang berjalan di atas air, murid-murid berteriak, "Itu hantu!" Yesus menyatakan dirinya dengan ungkapan, "Akulah ini, jangan takut." Akhirnya Petrus pun memberanikan diri menyapa Yesus. Petrus meminta Yesus memerintahnya untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air. Permintaan Petrus dikabulkan Yesus. Petrus berjalan di atas air, mengalami kuasa Tuhan Yesus. Petrus berjalan di atas air bergelombang. Namun, sesaat kemudian timbul ketakutan dan keraguan dalam diri Petrus. Dalam situasi demikian, tidak ada cara lain kecuali berteriak dan meminta bantuan serta pertolongan Yesus. "Tuhan, tolong aku." Petrus berdoa sangat singkat dan mendesak. "Tuhan, tolong aku." Itulah doa Petrus. Doa Petrus kepada Tuhan Yesus untuk meminta tolong. Uluran Tuhan Yesus menyelamatkan Petrus. Goncangan dan gelombang kehidupan dalam kehidupan kita merupakan latihan dan kesempatan untuk kita berdoa sebagaimana ungkapan Petrus, "Tuhan, tolong aku." Tak satu pun kejadian dalam hidup kita ini luput dari perhatian dan kasih-Nya. Kita terus berseru kepada Tuhan, maka Yesus akan berkata kepada kita masing-masing, "Akulah ini, jangan takut." Doa adalah bahan bakar. Doa adalah vitamin. Doa adalah nafas kehidupan kita. Doa adalah nutrisari bagi kehidupan iman kita. Tanpa doa, kekebalan iman kita akan mudah diserang oleh virus godaan dan aneka tantangan-tantangan kehidupan. Doa sumber kekuatan iman kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Yesus dengan penuh kasih akan membantu saat kita mengalami kelaparan dengan memberikan roti dan anggur sebagai makanan rohani. Yesus akan menolong kita ketika dalam bahaya, susah, derita. Yesus akan mendampingi dan menyembuhkan saat kita sedang sakit. Asal kita selalu percaya kepada Yesus, Sang Penolong sejati. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita semua pada hari ini. Percayakah saya akan kehadiran Tuhan dalam pesiaran hidup kita masing-masing? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berjalan dalam dunia yang penuh gejolak ini dengan iman yang teguh kepadamu, dan tolonglah kami agar kami dapat menjadi murid-Mu yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria dan Santo Dominikus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.